Oke, siap. Ya, saya kira ya sudah kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya, kita akan berbagi terkait dengan judul ini ya Bapak Ibu, yaitu raih jabatan akademik tertinggi melalui optimalisasi publikasi ilmiah. Nah ini, jadi bagaimana publikasi ilmiah yang menjadi kewajiban kita sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi itu bisa optimal. Gitu. Jadi saya melihat ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami ya untuk optimalisasi publikasi ilmiah ini dalam konteks meraih jabatan akademik ya. Puncaknya akademik tertinggi. Tapi saya kira ya jabatan akademik tertinggi itu juga tidak tiba-tiba sampai, tapi dia merupakan proses dari bawah. Walaupun nanti dalam prosesnya ada yang sifatnya reguler ataupun yang sifatnya loncat jabatan ataupun ada yang sifatnya itu istimewa, itu ada ya di dalam aturannya. Nah, yang pertama mungkin kita perlu melihat ya. Jadi pertama kita itu harus mengetahui, membuka, akrab atau bahkan mengkhatamkan. Jadi mengkhatamkan apa yang biasa disebut dengan POPAK. Nah, yang saya amati banyak di antara akademisi, dosen itu agak abai terhadap pemahaman POPAK itu. Maka dalam bahasa ekstrimnya ada dosen yang menyerahkan begitu saja dokumen-dokumen yang dia punyai kemudian untuk disinkronisasi sesuai dengan POPAK itu tanpa tahu sesungguhnya sudah memenuhi tahap apa atau belum. Nah, ini menurut saya suatu kebiasaan yang tidak perlu dilestarikan gitu. Jadi sesibuk apapun profesi dosen ya dalam konteks pengajaran, riset atau pengabdian masyarakat, dia tetap harus mempunyai perhatian yang baik terhadap POPAK untuk kepentingannya sendiri karena meraih jabatan akademik ya secara bertahap sampai yang tertinggi itu kan sungguhnya merupakan hak dosen dan itu dijamin oleh undang-undang, sudah ada petunjuknya. Maka bagi saya sungguhnya tidak ada yang rahasia di dalam proses naik jabatan, tidak ada yang rahasia. Semua itu sudah ada ketentuannya, baik itu yang sifatnya peraturan menteri ataupun pedoman operasional PAK itu. Nah, ini saya kira yang perlu kita pahami. Nah, ini Bapak Ibu ya, banyak sekali ya dinamika daripada POPAK itu. Tapi yang terakhir ya Bapak Ibu yang kita ketahui yang terakhir itu kan ada yang disebut dengan penyesuaian. Jadi yang pertama itu ya di awal tahun kalau nggak salah bulan Juni tahun 2020 itu kan lahir apa yang disebut dengan ini pelaksanaan pedoman operasional tentang penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional tenaga dosen ini terbit tahun 2020 23 Juni. Nah, ini sesungguhnya ini kan melengkapi ya dalam bahasa aturan, tapi sesungguhnya kalau dalam bahasa saya itu ada beberapa aturan yang memang penyesuaian dalam arti ada upaya-upaya yang lebih keras dilakukan oleh dosen untuk sampai kepada tahapan tertentu, utamanya ya di dalam jabatan akademik guru besar. Nah, tetapi pada belum lama pada tahun 2022 ini kita melihat ya ada terbit ini yang terakhir ya tahun 2022 bulan Mei tanggal 25 itu ini judulnya Bapak Ibu, penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen ya dan lektor kepala dan profesor tentang masa kerja dosen. Nah, ini sesungguhnya surat ini ya ini keputusan
daripada Dirjen Pendidikan ini kan yang paling penting itu adalah menyederhanakan, dalam bahasa ini adalah menghapus. Jadi menghapus yang sudah ditetapkan pada pertengahan tahun 2020 sehingga dikembalikan pada aturan tahun 2019. Pada tahun 2019. Nah ini, semuanya nanti Bapak Ibu bisa rujuk kepada portal PAK Kemdikbud.go.id. Nanti semuanya akan lengkap Bapak Ibu. Jadi sejarah peraturannya itu ada di situ. Dan hari ini sesungguhnya peraturan yang dijalankan itu mengarah kepada peraturan kembali kepada POPAK tahun 2019, POPAK 2019 sebelum terbitnya pedoman operasional yang kita sebut tadi, pelaksanaan pedoman operasional tentang penilaian angka kredit yang fungsional yang tahun 2020 tanggal 23 Juni. Nah ini saya kira rujukan kita ya, sehingga kita nanti bisa merujuk ke situ jika ada pertanyaan. Nah, baik. Nah, ini yang disebut dengan skema pengembangan karir jabatan akademik dosen ya Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita mempunyai roadmap ya, jadi kalau kita mempunyai roadmap untuk sampai kepada jabatan tertinggi Profesor Kum 850 ataupun 150 itu sesungguhnya ya semuanya itu bisa dicapai per 2 tahun. Saya dicapai per 2 tahun. Itu paling cepat ya per 2 tahun. Jadi dari katakanlah kita berada di lektor. Jadi dari 200 ke 300 itu 2 tahun. Dari 300 ke 400 itu juga 2 tahun sampai seterusnya itu 2 tahun. Nah, sampai kemudian kepada jabatan profesor ya 850 atau 90 itu juga sungguhnya bisa dilakukan per 2 tahun ya. Jika Bapak Ibu mau mau berjalan secara gradual ya. Tapi itu juga bisa dilakukan secara loncat jabatan, sehingga dia mengakumulasikan dua jenjang jabatan ya menjadi 4 tahun ataupun kurang daripada 4 tahun sampai kepada 1 jabatan yang lebih tinggi. Jadi misalnya dari lektor 300 menuju 550 itu bisa langsung, atau misalnya dari lektor kepala 400 sampai 850 ya. Nah, itu juga bisa langsung. Nah, itu yang disebut dengan naik jabatan yang sifatnya reguler tetapi dia loncat ya. Reguler tapi dia loncat karena dia tidak mengikuti kum yang reguler seperti 400, 500, 700 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka sesungguhnya kita perlu menghitung. Jadi perlu menghitung kita sesungguhnya berada di tangga yang mana. Pada tangga yang mana. Jadi kalau kita sekarang berada pada tangga yang 300, ya, kemudian di lektor, kemudian kita mau mencapai lektor kepala 400 atau 150, nah maka di sini ada selisih kan, ada selisih yang harus kita tempuh untuk mencapai itu. Begitu juga ketika kita hari ini berada pada posisi lektor 550 misalnya, untuk sampai kepada profesor ya dengan kum 850 itu kan ada selisih ya, ada selisih 300 kum. Lah dari 300 kum itu
Nah, mana yang bisa kita optimalisasikan ya yang terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini apa namanya aturannya. Jadi angka kredit yang saat ini berlaku ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan apa yang harus kita tempuh ya ketika kita sampai berada ya pada posisi sekarang, kemudian sampai berada pada posisi yang berikutnya. Nah, dari sisi itu, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui prosentase atau beban ya atau tugas yang harus kita laksanakan. Nah, prosentase ini bisa dilihat ya, bisa dilihat. Jadi katakanlah ya ini ambil contoh. Jadi ambil contoh kita sekarang berada pada posisi lektor kepala ya, pada posisi lektor kepala. Kemudian kita akan mencapai jabatan guru besar. Lektor kepala itu ada tiga level ya, ada 3 level. Yang pertama KUM 400, kemudian 550, dan terakhir adalah 700. Nah, itu kita tinggal hitung selisihnya. Katakanlah kita berada pada lektor kepala KUM 550. Maka untuk mencapai profesor seperti tadi saya sampaikan, dia harus menyiapkan 300 KUM ya, menyiapkan 300 KUM ya, 550 sampai 850, menyiapkan 300 KUM yang 300 itu sungguhnya dibagi menjadi empat bidang dari ya, mulai bidang pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir itu adalah penunjang. Nah, masing-masing daripada yang 4 bidang itu ada prosentasenya. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung, Bapak Ibu. Oke, contohnya tadi kita sudah menetapkan kebutuhan kita itu adalah 300. Nah, 300. Maka kita tinggal berhitung. Jadi untuk ya karena materinya terkait publikasi ilmiah itu kan ada di unsur utama yaitu penelitian ya. Maka kita menghitung maka 45% ya untuk guru besar katakanlah 45% dari 300 KUM itu berapa. Nah, itulah yang kemudian harus kita siapkan untuk pengajuan kepada Profesor KUM 850. Nah, itu batas minimalnya 40% dari 300. 40% dari 300. Tetapi di dalam prakteknya Bapak Ibu, itu hampir tidak ada pengusul yang hanya mengajukan batas minimal. Jadi kalau misalnya 40% dari 300 itu sudah diketahui angkanya, maka itu biasanya dia ditambah paling tidak 30% lagi daripada angka yang sudah didapat itu. Nah, jadi itu atau ada yang sangat maksimal misalnya mengkalikan 2 dari yang seharusnya. Nah, jadi begitu juga di dalam jabatan-jabatan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang berada pada lektor itu misalnya 300, kemudian mau mengusulkan untuk sampai kepada lektor kepala, maka yang dilihat itu adalah unsur penelitian ini dalam konteks publikasi ilmiah, yaitu 40%. Jadi kalau 300 kalau 550 berarti 250. Maka 40% dari 250 KUM itu 40%-nya berapa, itu yang harus kita siapkan untuk bidang penelitian ini. Kemudian ditambah lagi 30% lagi dari angka yang tadi sudah ditemukan atau mengkalikan 2. Nah, ini untuk keamanan ya. Ini karena pengalaman para pengusul itu tidak mengajukan KUM itu sesuai dengan batas minimal.
Nah, kalau minimalnya itu sesungguhnya sudah bisa dihitung di sini, Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa dihitung di sini. Kita bisa lihat ya, misalnya ini ya. Nah, misalnya jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dosen pendidikan doktor atau yang sederajat. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya Pak Sukendar itu sahabat saya di UIN Wali Songo Semarang ya, itu sekarang pekatnya lektor kepala berapa misalnya. Nah, misalnya Pak Sukendar itu 550 menentukan apa yang jadi lahan sampai ke 850 kalau dia harus memenuhi kebutuhan ini, ya. Maka 315 untuk sampai ya kepada 585. Nah, maka dia harus mengumpulkan KUM ya untuk keseluruhan. Nah, itu nanti bisa berapa? Jadi misalnya 270 ya kan. Nah, itu dia KUM-nya dia 270. Nah, nanti angka yang dibutuhkan dari 270 itu 45%-nya, 5%-nya itu harus terkait dengan unsur penelitian. Unsur penelitian itu unsur utama. Nah, adapun yang lainnya seperti seperti penunjang kegiatan akademik dosen itu nanti relatif bisa diatur dan itu relatif mudah. Nah, itu yang saya maksud ya Bapak Ibu. Jadi intinya sampai sini itu maaf bisa di full screen. Bisa di full screen ya. Seperti ini ya. Oke, ini ya ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini ya cara menghitungnya ini sudah dihitung. Jadi nanti ya kalau kita lebih rinci lagi, ini kan selisih dari angka kredit yang menjadi target ya, dari angka kredit di mana posisi pengusul. Nah, itu kemudian nanti ditemukan. Jadi misalnya selisih dari 585 ya dan 35. Nah, itu berapa? Nah, itu berapa? Lah nanti dihitung dengan persentase yang tadi. Nah, persentase yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mau lebih umum lagi, itu gampang saja. Misalnya kita pada posisi 400 mau mencapai 850, maka kita membutuhkan 450 KUM. 450 KUM. Nah, 45% dari 450 KUM itu harus terkait dengan unsur utama, yaitu bidang penelitian. Nah, itu cara menghitungnya, dan itu sudah ada rumusnya di pedoman POPAK. Nah, ini saya kira bagian yang pertama kita perlu menghitung. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa usulan itu harus dilebihkan daripada daripada KUM yang minimal, itu sesungguhnya untuk jaga-jaga, karena mungkin hampir tidak ada, jadi hampir tidak ada pengusul yang berani mengusulkan angka kredit itu hanya batas minimal saja. Karena kalau batas minimal itu nanti jadinya itu kurang. Ya, karena biasanya walaupun sudah dilebihkan, jadi misalnya kita mengajukan 850, tapi kemudian total yang kita ajukan itu bisa sampai 1000 atau 1050. Atau sampai 1050 atau 1013 atau 1020. Nah, itu pun biasanya jadinya tidak sampai 1020 yang kita ajukan, tapi bisa tinggal 900 atau bisa tinggal 880. Nah, ini pengalaman ya, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu reviewernya sangar-sangar tuh kalau menurut saya itu ya. Tapi saya kira disitulah
pengalamannya ya, kebetulan SK saya masih diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengalami beberapa bagian yang memang harus disempurnakan ya, tapi dengan mengikuti petunjuk ya bisa teratasi. Nah ini Bapak Ibu, bagian yang pertama ya terkait dengan pemahaman tentang angka kredit yang kita target, kemudian posisi angka kredit kita, kemudian persentase yang harus kita penuhi. Nah ini saya kira penting menjadi pemahaman bagi kita semua. Nah bagian yang berikutnya ya Bapak Ibu, kita ya bagian yang berikutnya, nah ini kita akan masuk ya Bapak Ibu. Jadi masuk kepada bagian ya persentase baik itu 40% ataupun 45% ya terkait dengan bidang penelitian. Nah maka unsur utama penelitian, nah ini kalau kita merujuk kepada POPAK, nah itu ada disebut seperti ini. Jadi yang pertama itu karya ilmiah ya, kemudian artinya apa? Artinya produksi karya ilmiah yang dilakukan oleh pengusul. Nah ini ya ada pengusul. Nah yang sering katakanlah luput ya, yang sering luput dari pengusul itu adalah bahwa sesungguhnya banyak sekali produk karya ilmiah yang bisa diproduksi secara bersamaan di dalam waktu yang sama. Nah, tetapi dia harus dibedakan jenisnya. Jadi dibedakan jenisnya. Maksud saya seperti ini. Jadi karya ilmiah itu ada yang berbentuk buku, ada jurnal, ada proceeding, ada tulisan ilmiah populer, ya. Kemudian ada laporan penelitian, kemudian ada kegiatan mengedit buku atau menjadi editor buku, kemudian menjadi penerjemah buku, atau kemudian karya ilmiah yang mendapatkan hak paten atau mendapatkan catatan hak atas kekayaan intelektual, ya, ataupun rancang bangun karya seni, ya, untuk bidang sains misalnya. Nah, sesungguhnya ya semua bagian karya ilmiah itu bisa diproduksi pada semester yang sama atau bahkan pada tahun yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu pada semester ganjil tahun 2022 2023 ini yang ke depan ya. Nah, ini semester ganjil. Itu pada semester ganjil itu Bapak Ibu bisa memproduksi misalnya satu buku, baik itu referensi ataupun monograf ataupun book chapter. Nah itu bisa Bapak Ibu memproduksi di dalam satu semester itu. Nah ini yang saya maksud, kita bisa mengoptimalkan. Nanti pengertian tentang referensi ataupun monograf bisa dilihat di dalam pedoman POPAK itu ya. Ya memang berbeda-beda sih referensi yang dijelaskan di dalam POPAK atau pedoman publikasi ilmiah Kemendikbud dengan juga pedoman publikasi ilmiah atau karya ilmiah yang diterbitkan oleh LIPI, itu berbeda-beda. Tapi dalam konteks ini kita merujuk kepada POPAK saja. Jadi POPAK tahun 2019 yang saat ini berlaku lagi, kemudian ada beberapa bagian yang dihilangkan, artinya tidak jadi diberlakukan setelah adanya aturan yang terbit pada tahun 2022 bulan Mei yang lalu. Nah ini buku Bapak Ibu bisa menulis buku semester itu. Nah kemudian pada itu juga Bapak Ibu bisa mempublikasi jurnal, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Jadi Bapak Ibu sungguhnya bisa pada semester yang sama itu bisa. Jadi memberikan buku
kemudian menerbitkan jurnal, pilih salah satu nasional ataupun internasional bereputasi tergantung kebutuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menerbitkan proceeding karena aktif sebagai peserta internasional seminar itu pada semester yang sama. Karena Bapak Ibu juga bisa menulis buku ilmiah populer, ya, ilmiah populer atau karya ilmiah populer yang lainnya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa memproduksi laporan penelitian. Nah, laporan penelitian pada semester yang sama. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga bisa Kan sebentar, maaf ya. Ini maaf sebentar saja. Mohon Pak Aris, Bu Ratna dimatikan, di-mute-kan ya, Pak Aris dan Bu Ratna. Terima kasih. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Am. Nah, Bapak Ibu juga bisa menjadi editor dari buku yang ditulis oleh seorang penulis. Ya, seorang penulis ini maksud saya bisa kolega, bisa orang lain. Nah, kemudian juga bisa menjadi penerjemah buku dari buku berbahasa asing, dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, dari bahasa Mandarin, dari bahasa Prancis ataupun yang lainnya. Nah, kemudian pada saat yang sama pada semester itu juga Bapak Ibu juga bisa membuat hak paten atau paling tidak mendaftarkan karya ilmiah yang pernah Bapak Ibu produksi itu ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendapatkan sertifikat pencatatan hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini yang saya maksud bahwa di dalam semester yang sama itu kita bisa memproduksi berapa ini? Memproduksi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Nah, 8. Nah, ini kan hitungan matematiknya seperti itu. Nah, tetapi tentunya kita mempunyai pertimbangan. Jadi mempunyai pertimbangan produk ilmiah mana yang Pak Aris, mohon maaf Pak Aris. ada prioritas. Pak Aris, halo Pak Aris, dimatikan, di-mute-kan Pak Aris. Pak Aris Hidayat. Ya, silakan Pak Irfan. Oh ya, baik. Nah, ini yang kita maksud bahwa kita bisa melakukan optimalisasi. Nah, ini memang caranya kalau cara memang tidak ditunjukkan di dalam pedoman operasional POPAK, tidak ada. Tapi ini sebenarnya trik ataupun inovasi kita ya bagaimana sehingga kita bisa memproduksi ini di dalam semester yang sama atau minimal 1 tahun akademik yang sama gitu ya, akademik yang sama. Dan memang di dalam POPAK itu ya ada aturan di situ namanya disebut adalah pengakuan atau unsur kepatutan. Jadi untuk buku itu 1 buku per tahun, 1 buku per tahun. Tapi kalau saya pahami ya tidak mengapa Bapak Ibu menulis buku misalnya satu buku per semester sehingga setahun itu 2 karena itu juga nanti tidak akan mubazir, mestinya digunakan seandainya pun tidak bisa diakui sebagai bagian daripada pemenuhan untuk unsur buku, tapi buku yang 1 itu nanti bisa dialokasikan untuk dimanfaatkan di dalam catatan atas hak kekayaan intelektual, maka tetap ada poinnya. Nah, ini. Jadi ini yang saya maksud bagaimana mengoptimalisasikan. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun atau 1 semester lebih baik kita bisa bermain peran ya sebagai penulis buku, sebagai penulis artikel, sebagai penulis proceeding, kemudian juga melakukan laporan penelitian, menjadi editor dan menjadi translator dan seterusnya. Nah, ini saya kira per 2 tahun kita semua bisa sampai kepada tahapan tertinggi yang paling tinggi ya secara lancar. Nah, ini hitungan matematikanya ya Bapak Ibu, tapi di dalam prakteknya ya bisa menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, ini sudah bagian daripada optimalisasi karya ilmiah.
Nah, selama ini kan banyak yang belum paham. Jadi misalnya hanya mengurusi jurnal saja, ya, jurnal saja, tapi abai terhadap buku referensi ataupun monograf, atau juga abai terhadap kebermanfaatan daripada proceeding international seminar atau internasional atau national seminar, ataupun juga menjadi editor, ataupun juga menjadi penerjemah. Nah ini, dan ini semua ada payung hukumnya, yaitu POPAK, angka kredit itu yang tadi saya sebutkan di awal. Nah itu. Nah ini saya kira bagian kedua yang perlu kita pahami, ya. Nah, adapun apa kriteria buku referensi, kemudian buku monograf yang diakui oleh pedoman operasional PAK, itu nanti bisa melihat kepada POPAK 2019 itu. Tapi saya kira buku-buku yang selama ini diproduksi oleh APPTI, ya, oleh kampus anggota APPTI, itu menurut saya itu sudah sesuai dengan kriteria pedoman POPAK, baik terkait referensi ataupun terkait monograf. Ya, nah ini tinggal dieksekusi saja, kita menerbitkan buku di penerbit yang sudah beranggotakan APPTI dan atau IKAPI misalnya. Nah itu. Begitu juga kriteria jurnal nasional, baik itu terakreditasi atau tidak, ataupun jurnal internasional bereputasi, itu nanti bisa merujuk kepada POPAK. Itu sangat rinci ya Bapak Ibu, tapi itu nanti kalau kita sampaikan di sini akan terlalu bertele-tele, tapi Bapak Ibu nanti bisa merujuk ke situ. Nanti kalau ada pengalaman yang terkait dengan itu nanti juga bisa disampaikan di sini, ya, bagaimana kalau Bapak Ibu ketika publikasi jurnal di sebuah jurnal akreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi, ataupun bagian-bagian karya ilmiah yang lain yang Bapak Ibu sedang garap atau sedang proses. Nah itu. Waktu saya berapa menit lagi, Pak Am? Masih 10 menit lagi. Masih 10 ya? Oke, ya. Masih 10. Oke, berarti berikutnya Bapak Ibu. Nah ini kita, ini yang tadi saya maksud unsur kepatutan atau batas maksimal diakui. Jadi ini kegiatan penelitian Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di pedoman PAK itu ada 22 Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada 22 Bapak Ibu poin. Nah, dari 22 bidang ini, ya, sebanyak mungkin kita terlibat di dalamnya, ya. Kalau baik itu kalau misalnya mampu per semester atau per tahun, ya, tidak ada bisa aktif di dalam kegiatan ini. Nah, saya kira bukan merupakan sesuatu yang mudah, Maka sering saya sampaikan, memang kita perlu roadmap, ya. Jadi roadmap karir jabatan kita sendiri. Jadi tahun berapa kita harus mengajukan naik jabatan, kumnya berapa, persentase bidang penelitiannya berapa persen, kemudian kalau sudah ketemu angkanya kita hitung, nah angka itu dapat kita penuhi dari mana. Nah itu kemudian kita merujuk kepada ini. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan 132 kum, ya, untuk bidang penelitian, 132 itu, maka kalau kebutuhan 132, maka minimal kita itu bisa menyiapkan 160 atau 165. Nah, itu semua kita siapkan dari mana yang 165 itu. Nah, selama Bapak Ibu, selama tidak ada syarat-syarat khusus yang disebutkan di dalam usulan karena posisi kita, ya, itu kita bebas memilih untuk membuat angka kredit dari bagian penelitian yang mana saja. Tetapi dalam prakteknya memang unsur kepatutan, unsur reputasi, unsur gradualitas penulis juga itu bisa diperhatikan. Jadi misalnya kita itu dalam publikasi artikel misalnya, itu bagi saya memang harus rata.
antara jurnal yang terakreditasi nasional, yang tidak terakreditasi, bahkan terakreditasi internasional bereputasi itu harus ada semua. Jadi kalau berbasis Sinta, maka harus ada artikel kita di Sinta 1 ada, di Sinta 2 ada, di Sinta 3 ada, Sinta 4 ada, Sinta 5 ada, Sinta 6 juga ada. Nah ini. Nah, mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena itu menunjukkan misalnya tahapan-tahapan kita. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pengusul itu ya misalnya mayoritas hanya ada di yang hanya ada di tinggi. Nah, itu juga walaupun tidak tertulis itu bisa menjadi perhatian. Tapi kalau misalnya rata itu menyebar di semua jurnal, itu bisa memberikan keyakinan kepada reviewer ya, kepada asesor yang ada di kementerian. Nah, itu. Maka di dalam publikasi itu di jurnal khususnya yaitu kan bagi saya itu kita jika mau mengejar waktu itu mempertimbangkan antara artikel kita dengan jurnalnya. Kalau kita mau agak berlama-lama untuk terbit artikel kita, ya mungkin kita harus mengantri di jurnal Sinta 1 teredik Scopus. Tapi kalau mau cepat terbit ya bisa langsung ke jurnal yang Sinta 5 atau Sinta 6 saja. Karena jurnal-jurnal itu sedang membutuhkan artikel. Itu pun nilainya sudah 15. Sudah 15 nilainya. Jadi kalau kita ya menurut saya daripada lama-lama kemudian artikel mengendap 1 tahun dengan harapan hanya agar masuk di jurnal Sinta 2. Nah, menurut saya ya kemudian sebelum Sinta 2 itu Anda tidak menerbitkan artikel lain, ya menurut saya itu kurang produktif, kurang optimal. Tapi kalau memang ada artikel yang bisa segera dipublish, misalnya Sinta 4 sudah cocok, ajukan di Sinta 4 nanti terbit. Nah, ke depan kita siap untuk Sinta 2 atau Sinta 1 fokus. Nah, ini yang saya maksud. Karena masing-masing jurnal mempunyai kebutuhan atas artikel, dan masing-masing artikel itu juga mempunyai tempat pada jurnal yang cocok. Jadi nanti kalau ketemu jodohnya itu akan aman. Kita itu kan harus pandai menjodohkan antara artikel yang kita tulis dengan jurnal yang menjadi target. Nah, ini karena itu akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya artikel kita publish ya di sebuah jurnal. Nah, ini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa dilihat di slide ini. Jadi ada poinnya di sini. Misalnya kalau satu buku per tahun poinnya 40, kalau referensi, kalau monograf satu buku per tahun poinnya 20. Kalau jurnal internasional satu artikel per semester Bapak Ibu. Nah, ini tuh untuk jurnal ini sangat produktif Bapak Ibu. Jadi diupayakan setiap semester kita punya artikel. Jadi kalau 2 semester ya 2 artikel. Kalau misalnya per semester 2 artikel ya tidak mengapa. Tetap. Nah, maka prinsip saya jangan sampai ada karya ilmiah yang Bapak Ibu simpan di komputer kemudian tidak diapa-apakan, hanya menunggu misalnya mau dibagusin sampai cocok di Sinta 2. Tapi kalau misalnya itu artikelnya, menurut saya artikelnya itu cocok di Sinta 4 atau Sinta 5 ya tidak mengapa. Karena memang cocoknya di situ. Tapi kemudian kita menyiapkan artikel lain untuk bisa submit kepada jurnal yang lebih tinggi kualitasnya. Nah, itu. Nah, itu kemudian di sini jurnal terakreditasi ya ada aturannya maksimal 25%, nanti dihitung saja oleh kita. Kemudian jurnal yang berbahasa asing ya berbahasa PBB tetapi bukan internasional itu nilainya 10, internasional, proceeding 10 dan seterusnya. Nanti nilai-nilai ini Bapak Ibu ada di pedoman POPAK itu tinggal dipelajari. Itu di-download di PAK Kemdikbud.id itu juga ada. Nah, kemudian ini prosedur juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa artikel ilmiah di dalam koran ini juga ada poinnya. Tadi saya lihat ada kakak kelas saya Ustadz Dodi Riyadi ya. Kayak Pak Haluk ya, akhi Ustadz Dodi Riyadi. Beliau dulu kakak kelas saya itu di pesantren Darun Najah Jakarta. Beliau adalah seorang penulis yang aktif ya di dalam koran-koran di Jakarta saya kira. Ya, tulisannya sangat kritis kemudian juga menggugah ya. Ahlan wa sahlan Ustadz Dodi Riyadi.
Ya, kemudian di sini terjemah itu poinnya 15, kemudian editor poinnya 10 ya. Yang satu lagi tadi yang belum masuk di sini adalah buku yang mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu poinnya 15 Bapak Ibu. Jadi buku. Nah, ini ada strategi begini Bapak Ibu. Ini strategi yang kadang ini orang juga tidak tahu. Jadi misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajukan usulan ke lektor ya ke lektor pada jenjang lektor misalnya dari 550 ke 700 Bapak Ibu melampirkan sebuah buku monograf. Maka ketika sebuah buku monograf itu dinilai oleh reviewer, maka dia mendapatkan poin 20 untuk ajuan itu. Nah, sesungguhnya buku itu yang sudah diajukan itu masih mempunyai hak untuk mendapatkan poin, untuk dipoinkan, yaitu ketika buku itu didaftarkan sebagai dokumen yang mendapat sertifikat hak asasi kekayaan intelektual. Nah, teknisnya diajukannya bukan pada usulan yang sama, tapi yang berikutnya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mengajukan dari 550 ke 700 menggunakan buku itu, maka nanti ketika dari 700 ke 850, nah buku itu diajukan bukan sebagai bukunya, tapi diajukan sebagai buku yang mendapatkan sertifikat pencatatan hak kekayaan intelektual. Nah, itu poinnya menjadi 15. Jadi yang pada pertama dia mendapatkan poin 20 itu sebagai bagian dari kontribusi akademik ilmiah. Dan yang kedua dia mendapatkan poin 15 sebagai dokumen yang karya ilmiah yang mendapatkan catatan sertifikat haki, itu poinnya 15. Nah, itu saya kira yang tadi belum disebutkan. Nah, itu. Nah, ini tadi sudah. Oh ya, ini perkenalan saja. Saya kira nanti kita diskusi perkenalan saja. Ini beberapa akun Scholar saya ada ini yang di Scopus, kemudian ini di Google Scholar, kemudian ada di ResearchGate itu ya kalau nanti mau lihat beberapa hasil riset. Kemudian juga ini ada di Sinta dan lain sebagainya. Yang terakhir ini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, jadi ada kata kunci ini saya kira kesimpulan ya. Jadi keyword tapi kesimpulan. Nah, jadi yang pertama memang niat ya. Kalau niat nanti saya tidak usah bahas lagi lah. Jadi memang harus ada niat. Niat itu ya keinginan dengan kesadaran untuk mencapai sesuatu target. Nah, itu niat. Dan yang kedua adalah loyalitas. Apa yang saya maksud? Saya maksud adalah loyalitas kepada profesi kita. Jadi kalau profesi kita, jadi kita harus loyal kepada profesi kita. Kalau profesi kita itu menuntut adanya kontribusi di dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, kita harus loyal melakukan itu sesuai dengan aturan. Nah, jadi memang tidak sporadis, tidak asal submit, tidak asal terbit, tapi memang dengan strategi, termasuk strategi menghitung kemudian apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi ya. Jadi kontribusi ya ini apa yang kita targetkan sesungguhnya bagian daripada kontribusi kita ya kepada dunia akademik dalam rumpun ilmu kita ya. Nah, ini saya kira harus ya. Maka kan di dalam penilaian jurnal indeks Scopus itu artikel yang bagus itu kan harus bisa menjawab pertanyaan. Harus bisa menjawab pertanyaan terkait contribution to the field. Jadi contribution to the field. Jadi adakah kontribusi artikel itu atau jurnal itu terhadap bidang kajian ilmunya itu? Itu kan pertanyaan utama dari kualitas sebuah artikel atau sebuah jurnal. Jadi apakah artikel yang kita tulis itu sudah memberikan kontribusi dari bidang kajian kita? Bidang kajian kita, ilmu sosial, kemudian teknologi, atau kedokteran, ataupun kajian agama, dan seterusnya. Nah, kemudian produktivitas ya, saya kira itu penting ya. Jadi
produktivitas itu ya menunjukkan orang hidup. Jadi dalam bahasa Arab al-harokah barokah. Jadi bergerak itu akan mendapat berkah. Jadi kalau tidak produktif ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang keempat, yang berikut adalah knowledge ya, pengetahuan tadi, pengetahuan yang saya maksud, ya kita emang harus paham terhadap aturan gitu. Jadi ya bagi saya apapun posisi kita tetap harus bisa mengetahui apa yang harus kita kerjakan, tidak hanya mengandalkan orang. Kalaupun nanti orang itu bekerja, itu orang bekerja untuk kita, tapi atas pengetahuan dan atas instruksi kita. Jadi sehingga kita ya paham apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita tata dan kita atur. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Nama saya di dalam capaian ini juga Bapak Ibu tidak harus kemudian single fighter, jadi menulis sendiri, membuat buku sendiri, berpikir tidak. Contoh tadi misalnya, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi editor, kan itu harus ada kolega yang menulis. Ya bahasanya misalnya Pak Sukendar ini sudah raise hand, misalnya Pak Sukendar dengan temannya, antum nulis buku ya, editornya saya. Nah tapi semester berikutnya Pak Sukendar yang nulis, nanti editornya temannya. Nah, itu kan kolaborasi. Jadi kalau cuma mikir sendiri itu susah, Bapak Ibu. Nah, begitu. Dari sini saya kira penting, termasuk mempublikasi artikel. Jadi kita harus itu mempunyai kolaborasi. Itu posisi kita, apakah kita sebagai korespondensi, sebagai author atau sebagai co-author, atau kita bahkan sebagai coaching author. Jadi artinya penulis yang sungguhnya kita itu menjadi coach, tapi ada orang yang bergerak sesuai dengan arahan-arahan kita. Nah, tapi nanti yang bergerak dia itu mungkin biasanya bagi orang-orang yang waktunya terbatas jika dia harus sangat teknis, tapi ide-idenya dia harus terus berpikir. Yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal ini ya kalau sudah semuanya dijalankan ya harus tawakal. Nanti kalau tawakal itu kan bikin nyaman. Kalau sukses alhamdulillah, kalau tidak sukses ya dicari apa yang kurangnya sehingga nanti bisa sampai kepada target ya gitu. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan materi diskusi sebagai pemantik daripada diskusi kita ya. Adapun hal yang sangat detail nanti Bapak Ibu saya sarankan merujuk kepada POPAK, itu nanti difahami betul kriteria buku, kriteria judul dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang sudah biasa publikasi saya kira sudah paham apa yang disebut dengan jurnal yang layak, jurnal discontinued, kemudian hijack jurnal atau predator jurnal dan sebagainya. Itu banyak istilah itu ya. Dan kita memang harus hati-hati ya karena banyak beberapa pengusul yang kemudian tertolak karena jurnalnya menjadi jurnal hijack jurnal, kemudian discontinued jurnal, atau juga jurnal predator yang kemudian teridentifikasi, terdeteksi oleh tim penilai dari kementerian. Saya kira itu dulu Pak Am, nanti bisa disambung dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Barangkali ada yang bisa dibagi, ya mudah-mudahan semuanya bisa sampai kepada suksesan. Saya kira itu Pak Am, waktu saya kembalikan kepada Pak Am. Baik, terima kasih Prof. Irfan atas pemaparannya ya. Saya kira ini menambah pencerahan ke apa-apa yang diperlukan ya untuk bisa mencapai gelar tertinggi atau jabatan tertinggi di profesi kita. Nah tadi Pak Irfan memang fokus ke optimalisasi publikasi karya ilmiah di dalam poin untuk pencapaian ke jenjang jabatan tertinggi tersebut ya, karena memang itu ada relevansinya dengan aktivitas di PPTI. Dan saya kira semua maklum poin yang berkaitan dengan publikasi karya ilmiah ini merupakan poin yang menantang, penting dan menantang saya kira ya, di antara semua unsur yang ada, antara lain pendidikan, pengabdian masyarakat, penunjang. Nah biasanya dari pengalaman ini, poin yang berkaitan dengan dunia penelitian dan publikasi karya ilmiah ini yang paling menantang. Nah, kalau pengajaran barangkali itu sudah
biasa kita rutin lakukan ya, tapi poin yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi karya ilmiah ini memerlukan saya kira upaya kita untuk produktif ya, di dalam melakukan poin yang sangat penting ini ya, penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, saya tidak menyampaikan secara kesimpulan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi sudah sangat jelas. Mudah-mudahan saya kira kita nanti bisa kita perkaya dengan diskusi yang akan kita buka sebentar lagi. Namun tadi sebelum ke acara diskusi ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Prof. Irfan itu. Ini pentingnya kolaborasi ya di dalam melakukan karya ilmiah atau publikasi karya ilmiah dalam melakukan penelitian ataupun di dalam melakukan kegiatan-kegiatan akademik yang lain. Nah, ini saya kira menjadi poin yang bagus sekali karena memang kolaborasi ini sekarang didorong ya bahwa kita di dalam melakukan pencapaian untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi itu tidak perlu sendirian atau bahkan tidak disarankan ya melakukan aktivitas akademik itu secara solo ya. Jadi peluang untuk kerjasama ini justru akan membantu dan saya melihat ini menjadi bagian yang justru didorong ya oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, saya kira itu saja ya poin-poin yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan dengan cukup jelas. Mari kita lanjut ini dengan pembahasan diskusi. Kita mungkin ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk lanjut ke sesi diskusi ini. Nah, untuk membuka, saya ada beberapa ini pertanyaan yang sudah tertulis ya, tapi kita juga akan buka pertanyaan-pertanyaan yang baru ya, yang nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dengan mengangkat tangan ya, ataupun memberikan kode. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izinkan reclaim dulu untuk ini ya, untuk hostnya. Baik, ini yang pertama, tadi ada Pak Sukendar ini mengangkat tangan, terus kemudian ada Pak Dudung ingin memberikan pengayaan. Mungkin berikan kesempatan Pak Dudung beberapa menit, 1-2 menit ya, dipersilakan Pak Dudung sebelum ke Pak Sukendar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa Pak Muhammad Irfan. Ya, Prof. Profesor Muhammad Irfan. Wilujeng Tepang ya. Alhamdulillah. Ya, baik, saya tadi terlambat karena ada hal lain gitu. Tapi menarik yang terakhir disampaikan oleh Pak Irfan, di keywordnya itu ya. Menurut saya satu keyword yang perlu dikembangkan juga, yaitu kualitas ya, kualitas penulisan. Ya ini mohon maaf ya, saya beberapa belakangan ini banyak melakukan review ya atas karya-karya, termasuk untuk pengusulan guru besar juga. Itu jadi angka-angka kredit atau poin atas karya-karya ilmiah itu jangan terlalu diharap bahwa itu jalan mulus begitu saja. Seperti tadi yang disampaikan Pak Irfan ya sebaiknya Sinta berapa aja ya diusahakan masuk. Ya baik gitu, tapi berapa yang pernah saya review itu tidak sedikit terjadi karya-karya ilmiah itu justru poinnya itu malah separuhnya dari ketentuan saja tidak nyampe gitu.
Nah, itu memang bisa terjadi sebagai apa namanya prerogatif reviewer ya. Dan itu yang harus diantisipasi itu. Ya maaf saja ya, boleh jadi kan apa perolehan akreditasi Sinta 3, Sinta 4 dan sebagainya itu ya bisa jadi ya dari pihak sekarang Kemendikbudristek ya, pemberi akreditasi terhadap jurnal itu ya, itu tidak terlalu maksimal ya perhatian terhadap kualitas jurnal itu. Ya, sementara penentuan apa namanya grade point atau pemberian penilaian terhadap karya-karya itu ya boleh jadi ya reviewer itu juga punya ketepatan sendiri terhadap karya, terhadap hasil karya. Misalnya begini ya, ada satu karya yang itu judul dengan pembahasannya saja jauh bumi dan langit misalnya kan gitu. Itu tidak sedikit terjadi itu. Jadi jangan berharap bahwa Sinta 3 lalu dapat 15 misalnya kan seharusnya ya 15 atau berapa itu? Nah, kayak karena kualitas isi tulisannya itu maksimalnya dapat 5 lalu terjadi apa dilakukan lagi secara kolaborasi ya, secara kolaboratif. Nah, giliran yang misalnya penulis ketiga hanya dapat berapa lalu? 40% dibagi 2 dari berapa tadi? Hanya dapat 6 kan? 6 kan paling jadi tinggal hanya 1 lebih kan bagi penulis yang bersangkutan misalnya sebagai penulis ketiga dan sebagainya. Nah ini itu yang saya kira ini sedikit ya perlu diantisipasi pertama kepada para penulis ya. Produktivitas memang oke ya, tapi juga kualitas itu perlu diperhatikan. Nah, sehubungan dengan ini, makanya ini menyambut upaya baik dari Kang Irfan dan kawan-kawan ini, saya kira untuk kelanjutannya mungkin pembinaan dalam proses penulisan ya. Penulisan perlu penulisan ilmiah yang perlu kita kembangkan lagi. Dan lalu yang kedua, jejaring khususnya di lingkungan ya grup kita ya dosen-dosen Muhammadiyah ini ya jaringan apa namanya penulisan atau juga ya jaringan yang kemungkinan bisa akses kita ya ke dalam apa jurnal-jurnal ilmiah ya seperti Perpang kan sudah punya Scopus. Nah itu lalu bagaimana kita ini bisa membuat jaringan yang bukan jaringan dalam arti untuk apa istilahnya apa nama kolusi ya bukan, tapi jaring dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas ini. Saya kira itu antara lain kan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dudung. Ini lebih ke pengayaan ya, penekanan pada aspek kualitas tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Irfan. Cuma ini pentingnya berdasarkan peran Pak Dudung kelihatannya ya sebagai reviewer. Pak Irfan ada sedikit tambahan komentar, dipersilakan. Ya, saya kira setuju ya tadi disampaikan oleh Kang Prof. Dudung. Jadi saya kira kualitas itu memang bagian yang ya, penting ya, mungkin teramat penting dari substansi sebuah artikel ya. Karena memang di form reviewer itu kan ada bagian yang terkait dengan kualitas itu. Ya, saya kira itu penting dan memang tata tulis artikel yang baik sesungguhnya sudah kita ketahui bersama ya. Cuma memang di dalam prakteknya itu perlu juga ketajaman. Jadi ada ketajaman pemilihan tema, kemudian ketajaman mengungkapkan hasil risetnya itu sehingga menarik, kemudian ya akhirnya bisa meluluhkan hati para editor dan reviewer termasuk reviewer yang ada di kementerian dalam hal pengusulan pangkat dan jabatan. Saya kira saya setuju ya terkait bahwa
kualitas itu merupakan kata kunci yang memang tidak bisa kita abaikan gitu. Itu hatur nuhun Kang Dudung. Sekaligus mohon pamit ya. Selamat lah pokoknya acara ini. Hatur nuhun Pak Dudung. Tadi sudah sami-sami. diulas kembali ya oleh Prof. Irfan. Baik, berikutnya tadi sudah angkat tangan ini Pak Sukendar ya. Pak Sukendar, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halum Ustadz Irfan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Iya. Ini saya semangat sekali dari tadi, makanya sudah raise hand. Oh iya. Ya, silakan. Biasa. Apa nih pengalamannya ini? Iya, tidak. Saya hanya merasa bahwa saya sekarang ini setelah mendengar ini, kemudian terkait masalah kontribusi itu, bahwasanya jabatan ini ternyata memang berkontribusi positif untuk institusi, untuk kementerian kita juga, itu kemudian saya semangat ini. Nah, ini ada pertanyaan teknis, Prof. Ya, saya itu beberapa kali ikut seminar internasional ya, ada yang di Australia, ada yang di Malaysia. Tetapi masalahnya proceedingnya itu tidak online. Ya, saya hanya punya makalah hanya ada makalah sama sertifikat. Itu cukupkah untuk itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah ini kalau saya genjot, saya punya tulisan banyak ya. Tadi setelah saya mendengar sebar saja di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu pantas tidak kira-kira misalnya dalam 1 tahun saya nyebar misalnya ada 5 begitu. Misalnya ada 5 atau itu kira-kira taraf kewajarannya seperti apa, Prof? Ya, dua itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang ketiga satu lagi, maaf. Satu lagi. Apakah semua variasi karya ilmiah itu harus ada? Ada buku, jurnal, proceeding, kemudian laporan penelitian, kemudian editor, penerjemah, atau hanya sebagian, tetapi sudah cukup untuk memenuhi hukum. Terima kasih. Oke, baik Pak Sukendar. Saya kira Pak Irfan sudah menangkap ya pertanyaannya. Satu mengenai proceeding, kedua penelitian yang disebar 5 tahun, 5 kali per tahun, dan kemudian tingkat kewajaran. Silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih Kang Sukendar. Semoga setelah ini cepat sampai kepada tujuannya. Iya, untuk proceeding tidak masalah. Panitia tidak mempunyai proceeding online, ya tidak masalah. Yang penting partisipasi kita terhadap pada conference itu betul-betul yakin dengan beberapa dokumen yang kita miliki. Tadi yang pertama saya kira betul sudah disampaikan papernya, kemudian sertifikatnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya masih bisa ditelusuri misalnya surat undangan dari panitianya yang mengundang Pak Sukendar atau info-info yang lain, atau juga misalnya susunan panitia yang masih bisa ditelusuri, itu sangat bagus karena dia akan menguatkan. Tapi jika hanya misalnya artikel dan sertifikat, itu daripada didiamkan, diajukan saja. Tetapi itikadnya itu ya hanya sebagai tahsiniat, jadi bukan yang daruriyat gitu. Nah, tapi tetap kita ada backup, nah gitu. Jadi pengalaman saya, asesor itu meminta susunan panitia daripada seminar itu. Nah, kalau misalnya itu masih bisa ada, ya itu saya kira sangat bagus jika dipenuhi. Nah, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan artikel itu, gini, memang jurnal-jurnal yang ada di kita itu kan masing-masing mempunyai nilai, gitu. Nah, maksud saya jika artikel kita itu baik, memang tidak ada salahnya, bahkan harus kepada jurnal yang bisa memberikan kontribusi nilai baik, misalnya jurnal
Sinta untuk yang nasional jurnal Sinta 2 atau minimal Sinta 3. Karena kan jurnal itu ada 3 kelompok. Jurnal 1, 2 itu jika tidak terindeks Scopus nilainya kan sama-sama 25. Tapi kalau Scopus itu kan 40 yang nilai maksimal yang ada di aturan. Jurnal Sinta 3, 4 itu nilainya sama-sama 20, 5, 6 itu sama-sama 15 gitu. Nah, jadi nanti Pak Sukendar bisa menghitung kalau artikelnya istimewa ya enggak usah ke jurnal Sinta 6, mungkin ke jurnal Sinta 2 juga akan banyak yang menerima. Nah, disinilah kita perlu misalnya berselancar atau melakukan piknik kepada jurnal-jurnal lain sehingga kita bisa mengetahui oh jurnal saya ternyata kualitasnya sama dengan jurnal-jurnal di sini gitu kan. Saya kira untuk Pak Sukendar ya, artikelnya bagus-bagus lah ya kalau saya nih dari terawangan saya gitu kan. Jadi kalau misalnya mau disubmit ke jurnal Teknik Scopus saya kira juga layak, tinggal nanti mengikuti fokus and scope-nya, kemudian juga style daripada jurnal itu. Tapi kalau masuk ke jurnal nasional pun jurnal Sinta 2 atau paling rendah ya 3 lah atau 4 saya kira masih colek, tapi nggak usah Sinta 5 dan 6 kalau menurut saya gitu untuk level Pak Sukendar gitu. Nah, jadi bukan variasinya ya Prof ya, bukan variasinya, bukan ya? Ya, bukan artinya artinya kalau kita artinya gini, tidak boleh saja kita mempunyai artikel di semua level jurnal tergantung kebutuhan. Maksud saya gini, kalau misalnya kita mempunyai artikel yang kualitasnya katakanlah ya tidak akan sampai kepada jurnal Sinta 2, dan kalau kita mau ke Sinta 2 kita harus bekerja banyak sekali untuk itu, menurut saya gini, maka daripada mubazir ajukan saja ke jurnal Sinta 4 gitu maksud saya. Ini kan dalam konteks optimalisasi, meskipun kualitas harus kita jaga juga, maksud saya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya masih kita upayakan bisa kita rombak, bisa kita tambah data dan kita carikan unsur-unsur lain, literatur review yang baik, bahkan dikuatkan datanya, bisa saja artikel itu menjadi sangat baik, maka bisa kita target kepada jurnal Sinta 2 gitu. Kalau untuk nasional itu jurnal Sinta 1 Teknik Scopus. Nah, itu. Ya. Nah, itu kepantasan berapa, Prof? Satu tahun itu berapa? Nah, kalau kepantasan itu kan 1 artikel jurnal per semester gitu, per semester. Kalau yang ada di POPAK berarti 1 tahun berarti 2. 1 tahun itu sesungguhnya kalau dari unsur kepatutan itu yang nilai adalah 2. Jadi kalau misalnya semester genap itu ya maksimal itu artikelnya 2 gitu kan. Kemudian semester ganjil juga 2. Nah, maka oleh karena itu jika dengan 2 artikel itu tidak cukup per semester, itu yang saya maksud, maka kita bisa menarik poin dari buku monograf, buku referensi, menjadi penerjemah, menjadi editor, menciptakan sertifikat HKI, maksud saya gitu. Nah, jadi gitu maksud saya. Itu yang saya maksud mengoptimalisasi, karena sesungguhnya tidak ada halangan sih kita mengusulkan artikel kita 4 artikel yang terbit pada 1 semester. Sungguh pun yang di POPK itu satu jurnal per semester itu sebenarnya tidak mengapa. Urusan nanti dinilai atau tidak, kalau kita berbasis aturan memang mungkin tidak akan dinilai, tapi kan siapa tahu manusia itu berubah-ubah pikirannya gitu. Itu kalau dalam konsep yang di luar daripada aturan itu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kita mau taat kepada aturan, maka optimalisasi poinnya bisa diambil daripada jenis bidang penelitian yang lainnya tadi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mengajukan dalam 1 semester, kemudian ada jurnal, ada editor, ada HKI, ada penerjemah, ada proceeding, ada buku, itu kan boleh karena dia beda-beda genre gitu. Beda-beda genre. Jadi kalau semester kita produksi itu saya kira sangat luar biasa. Nah, itu tergantung kita manajemen waktunya gitu. Oke, Prof. Terima kasih. Ya, itu baik, ya. semoga semangat Pak Sukendar ya. Untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi, ke guru besar. Baik,
selanjutnya ini ada pertanyaan tertulis ya dari Pak Yasi. Ini Pak Yasi saya kira ya. Ini Prof, pertanyaannya ini jurnal internasional apakah mengenal kadaluarsa? Ya. Baik. Ya, persilakan. Ya, jadi kalau menurut POPAK itu jadi gini, sebenarnya dalam konteks POPAK itu ada yang namanya kadaluarsa. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan tidak ada yang kadaluarsa sesungguhnya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan ya pakai strategi gitu, memang kalau sudah ada artikel terindeks Scopus, kalau kita masih lama kepada pengajuan Scopus itu bisa kadaluarsa. Karena aturannya gini, jurnal yang bisa diakui adalah jurnal yang kalau saya tidak salah yang umurnya paling lama 6 bulan, ya paling lama 6 bulan sebelum SKPAK terakhir terbit. Itu masih bisa diajukan artikel yang tadi belum disubmit. Tapi kalau sudah 6 bulan dia sudah tidak bisa lagi. Maka ini berhitungnya kan tarik ulur gitu. Ya contoh misalnya SKPAK level kepala misalnya terbit bulan Juli tahun 2000 Agustus ya tahun 2022 misalnya kita terbit SK atau kepala, tetapi kita sudah punya artikel terindeks Scopus yang terbit pada bulan bulan Juni. Nah itu kan hanya 2 bulan sebelum terbit SK terakhir, itu kalau menurut aturan itu masih boleh karena umurnya 2 bulan sebelum SK terakhir itu terbit. Nah, kalau terbit itu masih boleh. Tapi kalau misalnya SK-nya itu artikelnya itu 6 bulan lebih, maka dia sudah masuk dalam kategori kadaluarsa. Kadaluarsa untuk digunakan sebagai dokumen yang untuk pengusulan jabatan berikutnya, gitu. Jabatan berikutnya. Nah itu. Jadi, Prof tadi jurnal yang sudah diterbitkan 2 bulan yang lalu ya di saat kepangkatan akademik yang baru itu masih bisa ya? Ya, kalau di aturan itu selama umurnya tidak lebih dari 6 bulan sebelum jadi sebelum terbitnya SK ya? Ya, mereka yang terakhir itu. Oke, terima kasih Prof Irfan. Mudah-mudahan Pak Yasi bisa terjawab ya. Ini berikutnya nih Prof, ini masuk ini ke WA ini mengenai jurnal yang disebut sebagai jurnal jurnal abal-abal ya, jurnal yang predator, dikategorikan predator ya, dan kan kita ingin memastikan ini bahwa submission ya tulisan atau makalah paper kita ini aman ya dari jurnal yang bisa diakui ya oleh kementerian. Nah, ada tip untuk bagaimana kita tidak terjebak ke dalam jurnal-jurnal predatori itu. Ya, baik. Dalam konteks ini itu kan jurnal internasional bereputasi yang diakui ya sebagai dokumen yang menjadi karya ilmiah syarat khusus guru besar itu adalah artikel yang dimuat pada jurnal terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, Web of Science. Maka langkah pertama kita harus merujuk kepada portal Scopus itu. Nah, portal Scopus itu biasanya kita merujuknya lewat portal Simago. Jadi Simago Journal Rank ya atau RG nanti kita semua bisa melacak mencari jurnal yang kita target. Jadi sebelum kita submit ke jurnal itu kita harus cari dulu di portal Simago. Kalau misalnya di Simago tidak ada, berarti itu sudah langsung aja disampaikan itu jurnal jurnal yang ya bukan jurnal tapi bukan jurnal internasional bereputasi, ya jurnalnya biasa saja. Ya, dan itu dari segi poin tidak lebih kontributif daripada jurnal-jurnal nasional gitu.
Nah, itu lihat. Nah, yang kedua kalau di portal Simago itu ada, kita bisa langsung masuk ya, kita bisa masuk kepada portal jurnalnya ya, jadi web jurnalnya, OJS-nya jurnal. Nanti kita lihat regularity-nya, siapa editorial timnya, berapa artikel yang dimuat, dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya kalau itu kemudian memang wajar gitu kan, karena di Scopus itu kan akan kelihatan, peningkatan kualitas daripada sebuah jurnal. Jadi misalnya select score-nya itu meningkat, ya itu berarti dia menunjukkan jurnal itu adalah jurnal yang baik. Tapi kalau misalnya tidak terdata itu, nah itu berarti itu bukan jurnal yang baik. Nah itu. Nah, ada lagi yang kita hati yang disebut dengan hijack journal. Jurnal itu adalah gini. Jadi jurnal yang katakanlah mengambil nama yang mirip, yang similar dengan jurnal-jurnal yang terkenal gitu. Nah, sehingga kita tertipu. Sungguhnya dia itu bukan jurnal yang terkenal itu, tapi dia sebenarnya berada di bayang-bayang jurnal yang terkenal itu. Itu seperti ini juga harus hati-hati. Nah, ini seperti itu. Jadi rujuk aja kepada portal itu atau kepada Web of Science. Jadi kalau jurnal itu katakanlah mengaku diri sebagai jurnal terindeks Scopus, maka silakan rujuk kepada portal Simago untuk mengetahui apakah dia masuk dalam database Simago atau tidak. Kalau ada berarti dia betul. Nah, kemudian langkah berikutnya kita langsung masuk kepada jurnal, kita lihat editorial timnya, kemudian regularity-nya, berapa artikel yang dimuat per edisinya gitu, karena saat ini penilai dari kementerian itu kan selalu mengupdate info ya. Jadi meskipun jurnal itu sudah terindeks Scopus, itu ada yang menurut kementerian itu masuk dalam kategori jurnal yang harus dihindari untuk menerbitkan artikel. Itu ada kategorinya lewat di versi penilai kementerian yang itu ada. Jadi yang dihindari meskipun dia itu Scopus, tapi jangan di situ, karena menurut analisis daripada tim di kementerian itu memang jurnal itu tidak qualified, tidak dikelola dengan baik ya, lewat temuan-temuan yang diidentifikasi oleh tim penilai itu, bahwa ini dinyatakan jurnal ini tidak baik. Nah, ini maka ada kategori jurnal yang harus dihindari ketika ketika kita mau mempublikasi artikel riset kita. Nah, mungkin itu salah satu di antara caranya supaya tidak terjebak kepada jurnal hijack jurnal, predatory jurnal, atau bahkan ya jurnal-jurnalan, jurnal abal-abal sebagainya. Oke. Ya, gitu saya kira. Ya, terima kasih, Prof. Itu yang hijack jurnal itu biasanya namanya ya mirip-mirip gitu ya. Namanya biasanya dia mirip sekali. Ya. Oke, jadi itu harus hati-hati ya. Baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada waktu satu penanya lagi. Saya persilahkan buat yang ingin menanyakan langsung. Nah, tapi secara tertulis ini sudah ada penanya yang akan saya sampaikan nih kalau tidak ada yang mau bertanya langsung. Jadi setelah satu pertanyaan ini, nanti saya akan meminta Prof. Irfan untuk menyampaikan kata terakhir ya, sebelum kita mengakhiri acara webinar kita ini. Nah, saya anggap tidak ada, jadi saya bacakan ini tentang atau pertanyaan yang disampaikan secara tertulis ini ke Prof. Irfan. Nih, Prof, pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan peran reviewer untuk kenaikan jenjang kepangkatan ke guru besar ini. Nah, ini pertama, ini pertanyaannya, reviewer ini siapa? Berapa banyak? Dan sejauh mana sih partisipasi mereka ataupun dukungan mereka ya di dalam proses kita untuk mencapai kepangkatan akademik guru besar.
tentu saja ini kan diangkat gitu ya, ditugaskan dari kementerian kan ya reviewer itu. Mungkin saya cerita nih tentang reviewer ini, sisi-sisi yang barangkali kita harus persiapkan gitu kan ya. Apakah ada pertemuan, apakah ada komunikasi yang sifatnya langsung dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, karena tadi Prof. Iwan juga bicara tentang reviewer yang ada yang ya karakternya kan macam-macam juga. Dipersilakan. Ya, baik. Ya, ini mungkin ini yang dimaksud itu reviewer ya. Jadi reviewer penilai. Jadi reviewer penilai yang ada yang ada di kementerian gitu ya. Ini memang tidak kalau kita rujuk pada dokumen memang tidak disebutkan, tapi berdasarkan pengalaman, ya berdasarkan pengalaman, kemudian juga informasi yang kemudian bisa disimpulkan. Gitu. Jadi memang reviewer ini menentukan apakah sebuah usulan itu bisa disetujui atau tidak, atau tidak. Gitu. Jadi menurut informasi yang sampai kepada kita, jadi ini ada dua klaster ya. Jadi yang pertama itu biasa disebut tim kecil, kemudian ada yang biasa disebut dengan tim besar gitu. Jadi tim kecil dan tim besar. Jadi harus lolos di dua tim ini, harus lolos di dua tim ini. Nah, jadi ada tim yang sifatnya itu administratif. Jadi sifatnya itu administratif bahwa semua usulan dokumen ilmiah kita itu sudah memenuhi syarat. Jadi sudah ada catatan reviewer dari kampusnya, kemudian semua dokumen itu bisa terlacak, kemudian jumlah kum yang diajukan sesuai dengan jabatan yang ingin diraih. Nah, maka jika itu sudah sampai lolos, maka dia masuk kepada tim yang lain. Tim yang lain ini adalah tim yang menentukan konten daripada usulan-usulan kita, ya usulan-usulan kita. Untuk guru besar misalnya, salah satu kerja tim ini kan melakukan sinkronisasi terhadap tiga aspek. Yang pertama penugasan, yang kedua pendidikan S3, yang ketiga adalah karya ilmiah. Jadi yang tiga ini kan tidak boleh suloyo, jadi harus inline. Jadi penugasannya sebagai apa? Kalau dia penugasannya sebagai misalnya penugasan sebagai dosen sosiologi, maka harus dipastikan disertasinya juga masih dalam rumpun bidang ilmu sosiologi, dan semua artikelnya itu juga harus masuk dalam rumpun bidang ilmu sosiologi. Nah, ini yang akan ditelaah oleh reviewer. Kalau di antara yang tiga ini ada yang berbeda, maka otomatis akan ditolak usulannya. Maka akan memberikan catatan, misalnya artikel yang diajukan atau bahkan artikel yang menjadi syarat khusus ajuan guru besar tidak sesuai dengan kepakaran dan studi S3 pengusul. Nah, itu akan ada catatan. Atau misalnya yang lain, studi misalnya, studi S3 pengusul itu tidak cocok dengan penugasan yang disebutkan di dalam penugasan terakhir yang diterbitkan oleh SK yang sebelumnya. Nah, ini jadi memang reviewer itu penting, dan yang paling penting reviewer yang terakhir itu. Nah, nanti kalau sudah itu selesai semua ya, tiga poin itu kan biasanya di pedoman itu jelas. Jadi ada tiga bagian yang memang tidak boleh beda, harus sama, yaitu antara penugasan itu kan yang disebut dengan keahlian. Jadi SK keahliannya apa, kemudian disertasi pendidikan S3-nya, kemudian adalah karya ilmiah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ditugaskan sebagai mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu disertasinya harus tentang ilmu pendidikan. Nanti menulis pun ya harus tentang ilmu pendidikan.
Nah, itu. Nanti kalau itu sudah aman, maka dia akan diloloskan. Nah, masalah dokumen-dokumen itu memberikan kontribusi nilai berapa itu memang sesuai dengan kualitas tadi disampaikan oleh Prof. Dudung gitu. Tapi bagi saya artikel yang baik tetap akan baik gitu kan. Ya, karena memang reviewer itu tugasnya memang diantaranya ya harus memberikan kritik ya, memberikan kritis gitu. Nah, maka tadi saya sampaikan supaya aman memang kum yang kita ajukan itu harus melebihi daripada batas minimal dalam bidang penelitian. Jadi kalau misalnya bidang penelitiannya itu kita harus minimal 100, maka yang kita siapkan adalah 150, bukan 100. Nanti 100 akan jadi 98 dan itu masih akan tertolak. Karena persentase itu kan menjadi catatan. Jadi angka kredit yang harus dicapai kepada jabatan tertentu itu bukan kumulatif tapi harus memenuhi persentase tiap bidangnya. Jadi misalnya pendidikan 35%, penelitian 45%, pengabdian 10, penunjang 10 itu kan itu memang sudah baku. Maka tidak boleh penelitian 45% itu tidak sampai, maka kurang 1 poin pun akan dikembalikan. Maka misalnya ada pengalaman seorang pengusaha itu dikembalikan karena angka kreditnya kurang 7 poin. Kurang 7 poin. 7 poin itu kalau dia mempunyai dokumen cadangan tinggal diajukan, tapi kalau misalnya tidak punya dia harus menulis lagi dan itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Nah, jadi memang itu yang saya maksud. Jadi berusahalah untuk produktif sehingga mendapatkan angka kredit yang banyak. Nanti kalau sudah itu tinggal menata saja dokumen mana yang akan diajukan sebagai dokumen pertama, dokumen mana yang nanti akan diajukan sebagai cadangan jika usulan pertama itu ada tagihan lain karena kekurangan kum tadi. Nah, itu. Jadi memang penting reviewer itu. Jadi ya setelah itu ya tawakal. Mudah-mudahan reviewer itu lagi ngantuk kemudian kita lolos semua. Itu gue bilang saja, tapi biasanya reviewer bekerja baik ya. Nah, saya tidak tahu apakah semua profesor itu harus mendapatkan pengalaman dikembalikan usulannya walaupun hanya sekali gitu. Ya saya kira banyak yang seperti itu, tapi banyak juga yang langsung lolos gitu ya. Nah, tapi kalau di Kemendikbud memang pengalaman saya itu memang ya sangar ya. Sangar itu artinya mereka sangat ketat sekali gitu kan. Ya sehingga kan kita mengetahui beberapa kasus sampai masuk ke persidangan, kemudian juga ada putusan MK yang merupakan respon daripada gugatan itu. Nah, ini memang ya saya kira itu bagian dari tanggung jawab kementerian untuk meningkatkan kualitas para guru besar itu. Saya kira itu Pak Am terkait pertanyaan yang terakhir tadi. Ya, terima kasih Pak Irfan atas berbaginya ya. Saya kira ini mencerahkan semua yang hadir di webinar kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya waktunya sudah habis. Tadi apa yang disampaikan terakhir oleh Prof. Irfan itu sekaligus juga menjadi kata penutup ya, Prof. Irfan. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali di topik yang lain 2 minggu setelah ini. Prof. Irfan, saya dan Bapak Ibu sekalian izin tidak melakukan kesimpulan yang sangat detail ya. Saya kira nanti materi akan diberikan ke masing-masing korwil. Jadi nanti Bapak Ibu yang berminat dengan materi PPT yang disampaikan Pak Irfan tadi bisa menghubungi korwil masing-masing. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Irfan untuk proses distribusinya. Pak Irfan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Sampai ketemu lagi 2 minggu dari hari ini. Salam sehat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.